dengan Jeng Sri ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu, dimurahkan rezekinya, juga lancar karirnya, sukses hubungan asmaramu. Oke, untuk kalian yang lagi mungkin habis break atau mungkin lagi on off, kalian harus bersabar ya. Jangan pantang menyerah pokoknya. Jangan menyerah dengan keadaan. Kamu harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan perasaanmu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe ya. Jika ini resonate maka jadikanlah ini sebagai alternatif penyelesaian masalah buat kalian semua dan semoga ada manfaatnya. Dan untuk kalian yang tidak resonate, tidak apa-apa. Ini jadikan sebagai tontonan semata ya. Semoga lain kali ada yang resonate dengan kalian semua. Please deh berikan komentar kalian untuk Jeng Sri supaya Jeng Sri bisa berbuat lebih banyak untuk kalian lagi. Oke, kali ini Jeng Sri ingin membawakan sebuah reading dengan sebuah berita ya. Beritanya adalah akan hadir kejutan dari dia, mantanmu. Oke, kita akan ikuti bersama readingannya. Ada kejutan dari dia, mantanmu. Mantan kok masih memberikan kejutan ya? Wih, mantap ini. Oke, kejutan apa yang akan diberikan oleh mantanmu? Dan kapan dia akan memberikan kejutannya? Kenapa? Dengan alasan apa dia memberikan kejutan? Apakah dia masih mengingatmu? Kok ingin memberikan kejutan? Kita akan lihat sama-sama, oke? Kita akan lihat sama-sama apakah benar dia akan memberikan kejutan untuk kalian. Kita akan lihat ya. Wow. Oke, kita akan kocok lagi. Kita akan kocok lagi. Baru di itu sudah muncul lagi. Kita akan cari lagi ya, masih dua lagi. Coba kita akan cari lagi. Strength. Oke teman-teman, kita akan lihat ya. Ada Nine of Swords terbalik, ada The Hierophant ya. Hierophant biasanya kalau muncul dia itu lambang sebuah ikatan perkawinan biasanya nih, Hierophant ya. Ikatan tradisional itu ikatan perkawinan. Mungkin bukan cuman pacaran doang, bukan. Jadi setelah pisah dari kamu, dia mungkin udah married gitu ya. Nah, ini di sini tapi ada ini terbalik. Akan membalik sebuah perkawinan. Oh, ya. Oke. Jadi seseorang yang pernah jadi mantan kamu ini, dia meninggalkan kamu dan setelah meninggalkanmu dia itu sebetulnya married. Ya, sorry ya saya. Ini married. Tetapi dalam hubungan married ini suasananya itu kurang menyenangkan buat dia selama menjalani perkawinan ini ya. Mungkin dia kurang bahagia, banyak tekanan, banyak di sini kan tekanan-tekanan banyak dia. Ini kalau begini, itu kan dia tekanan pikiran, tertekan. Tekanan pikiran, mental dia, jiwa dia tertekan ya dalam kebahagiaan dia juga tertekan ini. Maka dia ingin membalik. Jadi perkawinannya itu tidak membawa sebuah kebahagiaan baik dari segi fisik dia atau mental dia, batin dia itu ternyata nggak bahagia, say. Kamu akan bilang itu karma dari aku. Sorry. Ini memang dia nggak menemukan kebahagiaan. Mungkin dia salah pilih, say. Sehingga dia ini jaim ya, jaim. Jadi selama ini dia menutupi. Kalau umpamanya ada
Kamu kan pingin tahu kabar dia. Dia setelah merit gimana meritnya, happy nggak? Ah, dia bilangnya, oh ya saya happy. Nonsen. Dia tidak bahagia. Dia nggak bahagia, dia nggak happy, tapi dia akan katakan bahwa it's okay, I'm happy. No, dia tidak happy. Dia hanya jaim menutupi ini semuanya. Ternyata dia itu ternyata ingatnya masih kamu. Dia ingin balik ke kamu. Dia ingin membalik sebuah perkawinan yang tidak bahagia ini, dan dia ingin pergi ke kamu. Dia ingin kembali ke kamu dengan minta maaf dengan semua kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Ini dia akan balik. Apakah kamu bisa memaafkan atau tidak? Nah, dia masih masih tanda tanya, ya, masih tanda tanya. Apakah kamu bisa memaafkan saya? Ini akan balik ke kamu, ya. Apakah kamu bisa memaafkan dia? Itu pertanyaannya dalam hati dia. Saya memang telah menyakiti kamu, ya, membuat kamu sakit hati, merana, dan lain sebagainya karena hubungan ini. Dan dia ingin minta maaf banget sama kamu ini. Tapi jangan salah, kamu harus bertanya apakah kamu dijadikan pelarian atau dari dia atau tidak, kita nggak tahu. Ya, makanya kamu harus hati-hati. Kalau dia sampai mengatakan ini, kamu hati-hati. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Nah, sekarang kita akan tanya kembali apakah dia benar-benar. Di sini dia mengalami sebuah kebimbangan. Dia bimbang. Apakah kamu akan memaafkan dia? Nah, ini pertanyaannya di sini. Dia bertanya, dia jadi nggak fokus, ya. Dia jadi nggak fokus di sini. Dia jadi nggak fokus. Dia bimbang, ya. Di sini dia mengalami sebuah kebimbangan. Dia selalu berpikir, dia juga kan kalau aku mengurusi perkawinanku, kamu juga kan mengurusi keluargamu. Nah, kalau gini kan gitu, ya. Kamu mengurusi, ya, sorry. Terlalu bersemangat saya. Alasannya dulu dia meninggalkanmu nih. Kamu kan pengen tahu dia meninggalkan demi cewek itu tuh kenapa gitu. Apakah saya ada kesalahan atau tidak? Ternyata dalam benak dia itu berpikir bahwa kamu terlalu banyak ngurusin keluarga kamu gitu. Nih, keluarga kamu cenderung nggak fokus ke dia, tapi fokus ke keluarga kamu. Nah, ini juga masuk ke dalam pikiran dia saat sekarang ketika dia mau balik ke kamu. Maka dia bimbang di sini. Ya, dia bimbang. Apakah kamu masih mau terima dia? Apakah kamu masih mau memaafkan dia? Ya, nih dia bertanya seperti itu dan dia simpan sampai sekarang sebelum dia menuju ke kamu, ya. Nah, ini Six of Cup, ya. Dia ingin menjalin kembali hubungan yang harmonis bersama kamu. Ini bimbang, tapi dia ingin menjalin kembali hubungan harmonis bersama kamu. Apakah kamu mau menerimaku kembali? Apakah kamu mau memaafkan aku setelah aku meninggalkanmu, mencampakkan kamu, dan aku menikah dengan orang lain, menerima kehadiran orang lain? Ini, ya. Dia bimbang, dia menanyakan ini. Kira-kira kamu mau nggak? Kesalahan-kesalahan ini kan banyak sekali nih, ya. Ini kesalahan banyak sekali dari dia, sangat sakit kamu merasakannya. Ketika kamu mulai sembuh, ya, mulai sembuh. Aku lihat di sini move on kamu cukup cepat, ya. Dia melihat kamu move on, itu dia malah ingin ke kamu lagi. Kok dia cepat sekali, ya, melupakan rasa sakit hati karena perbuatanku, ya. Dia bertanya seperti itu, apakah kamu kurang mencintai dia? Nah, dia akan lihat, dia masih penasaran, dia akan balik ke kamu di sini, ya. Uh, Dia juga bertanya, apakah kamu sudah
sudah apa namanya sudah akan berubah, sudah berubah dalam menjalin uh, sudah berubah. Apakah kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain? Dia di sini juga bertanya ya. Dia ingin supaya apa yang dia inginkan di sini itu tercapai. Itu kembali ke kamu menjalin hubungan harmonis sesuai dengan tujuan dia nih. Ya, kira-kira kamu mau nggak gitu? Dia udah ada orang lain, dia bertanya di sini seperti itu ya. Dia ingin menjalin sebuah hubungan yang baik bersama kamu, ya, sebuah keseimbangan karena dia melihat sebetulnya kamu adalah wanita atau sorry sorry ini nggak terikat wanita atau pria ya, karena yang mengalami ini bukan cuma satu, bukan cuma laki-laki doang ya, wanita juga ada yang seperti itu ya. Jadi mau energi di sini adalah maskulin dan feminim ya. Kalau aku seperti menjurus kepada laki-laki yang menikah dan perempuan yang enggak gitu. Ini mohon maaf, ini bisa kebalik soalnya ya. Jadi ini bisa bisa untuk laki, bisa untuk perempuan gitu ya. Mungkin laki-laki menikah lagi ninggalin cewek, ceweknya kok bisa move on, bisa ini gitu. Itu salah satu. Terus kalau seandainya ini yang menikah ada perempuan ya, perempuannya pergi nikah lagi sama orang lain. Ini laki-laki ini ternyata juga cepat sekali bisa move on-nya gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kamu masih bisa memaafkan dia dan untuk balikan lagi? Jadi comeback again, ini mau laki mau perempuan, dia ingin menjalin hubungan kembali gitu ya. Ada sebuah keseimbangan di sini. Temperance muncul ya. Keseimbangan. Ini dia harus seimbang kamunya. Yang dulu kamunya itu suka lebih umpamanya itu 70% ke keluargamu, sementara ke dia cuma 30% umpamanya. Dia sekarang menuntut ke arah situ. Ya, seandainya dia pingin balikan lagi ke kamu, membangun sebuah hubungan yang harmonis sama kamu, dia menginginkan itu agar kamu tidak lagi membagi hatimu, perasaanmu, waktumu itu hanya sekian persen ke dia. Dia menuntut lebih. Sekarang dia meninggalkanmu dulu karena itu, karena kamu kurang ya, porsinya kurang buat dia. Ibarat kata, saya bisa kenyang kalau saya makan 3 porsi, sementara kamu hanya memberikan saya 1 porsi. Nah, sekarang dia menuntut, kalau seandainya dia, ini kan masih bimbang tuh. Kalau seandainya kamu mau menerima dia kembali, dia menginginkan keharmonisan. Hubungan keharmonisan yang seimbang. Seimbang jadi sama-sama saling pengertian ya, memperbaiki semua yang kemarin-kemarin yang mungkin kamu juga porsinya ke dia kurang ya, kamu lebih banyak ke keluarga, dia sekarang atau mungkin dia sendiri yang lebih banyak ke keluarga, ini nggak tahu nih. Dia menuntut seperti itu untuk sebuah keseimbangan. Dia yakin kalau kamu adalah wanita yang pernah singgah, bukan wanita, salah ya kalau saya bilang satu orang saja ya gendernya ya. Kamu adalah seseorang, karena ini kan bisa feminim bisa maskulin. Kamu adalah seseorang yang pernah bertahta di hati dia, yang memiliki kekuatan. Mungkin kamu pernah dicoba beberapa kali sama dia, kesetiaannya, cintanya, kadar cintanya gitu ya. Itu sebetulnya kamu yang kuat, intuisi kamu kuat. Apa namanya? Perasaanmu gitu ya. Ini adalah perasaan. Ini adalah tantangan yang dia berikan, ya. Kenapa? Karena dia melihat kalau kamu sebetulnya itu bisa merebut dia kembali sebelum dia itu menikah sama orang lain, tapi ini enggak kamu lakukan. Kamu merasa kamu tuh apa sih, kalau dia sudah pilih orang lain ya sudahlah gitu. Tapi dia yakin kok kamu adalah pasangan dia yang bisa mengerti ya, bisa mengerti, bisa toleran sama sikap dia yang kadangkala itu kurang menyenangkan, kadangkala menyepelekan, kadangkala kurang fokus sama kamu gitu.
Dia melihat ke arah situ di sini ya. Ah, kita akan langsung aja ya, kita ambil begini aja. 10 of 1. 10 of 1 di sini merupakan apa namanya? Usaha keras. Dia akan berusaha keras untuk menaklukkan kembali hati kamu ya. Sampai berhasil. Banyak sekali rintangan yang dia hadapi, terutama dari pikiran dia ya. Dia kan memikir banyak sekali deh nih. Dari kebimbangan dia ini, kenapa? Karena dia itu banyak sekali yang dia pikirkan, keraguan, ketakutan, karena dia merasa bersalah kok. Dia merasa bersalah, saya salah sama kamu, saya banyak menyepelekan kamu, saya banyak bla 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 gitu, pokoknya banyak sekali. Nah, sampai dia itu sakit gitu ya, sehingga dia merasa apa yang dia dapatkan dari perkawinannya itu memang mungkin karena aku telah menyakiti kamu, sehingga di sini dia berusaha keras untuk bisa membahagiakan kamu, berusaha keras untuk bisa menjalin sebuah ikatan yang harmonis bersama kamu. Ini dia di sini keinginannya ya. Dia akan berusaha keras. Dia bimbang, dia akan berusaha keras untuk menjalin sebuah ikatan hubungan yang harmonis ya, keseimbangan itu bersama kamu. Nah, di sini kita lihat lagi. King of Cup. Nah, ini pesan dari dia. Ini dia yang bilang, ya. Dia seorang yang ibarat kata kalau saya bilang itu ya gagah berani gitu ya. Orang yang bisa mengambil kebijaksanaan dengan baik. Cups adalah pikiran. Dia berpikir dengan bijaksana, tidak lagi secara emosional. Kalau dulu mungkin dia menikah secara emosional, ya. Mungkin dulu dia menikah dengan secara emosional. Nah, sekarang nggak lagi. Dia tidak lagi memutuskan untuk kembali ke kamu itu secara emosional. Enggak, dia udah pilih-pilih, sudah introspeksi diri ke dalam hati dia. Jadi dia cukup bijaksana sekarang untuk kembali kepadamu, menjalin sebuah ikatan yang apa namanya, membahagiakan gitu, menebus kesalahan sama kamu dengan menjalin ikatan kembali bersamamu yang penuh keharmonisan, yang keseimbangan, ini harmonis ya, baik dari segi fisiknya, perasaannya ya, karena ini adalah nih Cups ya, King of Cup ya. Dia rajanya pemikir, dia bijaksana sekali. Sekarang hadir kembali. Dia hadir kembali dengan jiwa yang baru, tidak lagi labil. Oke, apakah kamu siap untuk menerima? Nah, itu pertanyaan saya. Apakah kamu siap untuk memaafkannya dengan tulus semua kesalahannya? Kita nggak tahu, tapi di sini ada pembelajaran spiritual yang harus kita lihat. Apakah dengan memaafkan dia, menerima dia kembali, hidupmu akan bahagia? Apakah dengan menerima maaf dari kamu, dia benar-benar akan merubah? Sebuah pertanyaan dari batin kamu yang harus kamu jawab, yang harus kamu teliti, karena dia adalah rajanya berpikir. Dia sangat menguasai taktik, pola pikir, dia sangat menguasai ya. Jadi hati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk kebahagiaanmu sendiri. Oke? Terima kasih untuk like dan subscribe-nya, dan kita akan kembali di readingan selanjutnya. Terima kasih. Bye.